Bab 1. Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan Bahasa Indonesia sendiri sudah melalui beberapa perubahan. Yang pertama, sejarah ejaan Suwandi, tepatnya pada tahun 1947. Yang kedua, sejarah ejaan Melindo pada tahun 1956. Yang ketiga, sejarah ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Kata serapan merupakan suatu kata di dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya merupakan serapan atau bersumber dari suatu bahasa asing yang dipergunakan untuk mencari padanan kata yang dianggapnya tepat. Bab 2. Ragam bahasa. Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa berhubungan dengan faktor daerah atau dialek. Misalnya, bahasa Melayu dialek Langkat berbeda dengan bahasa Melayu dialek Batubara. Ragam bahasa berhubungan dengan perkembangan waktu. Misalnya, bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya berbeda dengan bahasa Melayu pada zaman sekarang. Faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam penggunaan bahasa yaitu adalah tingkat pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Ada beberapa fungsi-fungsi bahasa Indonesia, yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan bangsa. 2. Sebagai lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Diksi adalah kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicaraan atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Syarat diksi. 1. Ketetapan. 2. Kesesuaian. 3. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Ciri-ciri diksi antara lain: 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau hal-hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. 3. Menggunakan perbendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memperdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Fungsi-fungsi diksi yaitu: 1. Membuat para pembaca menjadi mengerti apa yang ingin diutarakan atau disampaikan si penulis. 2. Membuat komunikasi menjadi efektif dan juga lebih efisien. 3. Menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. 4. Membentuk gagasan yang tepat. Jenis-jenis diksi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berdasarkan maknanya, ada makna denotatif dan makna konotatif. Yang kedua berdasarkan jenis leksikal, ada sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Bab 3. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa menurut situasi pemakaiannya atau sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki kaidah dasar yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hukum, yaitu hukum diterangkan, menerangkan, atau DM. Kata yang diterangkan berada di depan kata yang menerangkan. Kata sakit rumah, ini hari, dan sebagainya merupakan susunan kata yang salah. Susunan kata itu mendahulukan sesuatu yang menerangkan daripada diterangkan. Kaidah penting bahasa Indonesia: 1. Kaidah ejaan. 2. Kaidah morfologi atau pembentukan kata. 3. Kaidah sintaksis atau tata kalimat. 4. Kaidah semantik. Macam-macam ejaan menurut perkembangan dan sejarah bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Ejaan Van Ophuijsen. 2. Ejaan Suwandi. 3. Ejaan pembaruan. 4. Ejaan Melindo. 5. Ejaan LBK. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Bab 4. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesepadan. 2. Keparalelan. 3. Ketegasan atau penekanan. 4. Kehematan kata. 5. Kecermatan. 6. Kohesi atau perpaduan yang baik dan kompak. 7. Kelogisan. Syarat-syarat kalimat efektif: 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam bentuk lisan maupun tulisan yang memiliki arti. Unsur-unsur pembentuk kalimat:
1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, 4. Pelengkap, 5. Keterangan. Bab 5. Bahasa baku. Bahasa baku biasanya menggunakan bahasa standar, yaitu bahasa yang menggunakan acuan standarisasi, yaitu merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peran komunikasi publik dan formal seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Di Indonesia, varietas baku tidak cocok digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi resmi, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Fungsi bahasa baku yaitu 1. Dipergunakan dalam wacana teknis, 2. Alat komunikasi resmi, 3. Digunakan dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati, 4. Digunakan dalam pembicaraan di depan umum. Sifat-sifat bahasa baku antara lain 1. Kemantapan yang dinamis yang diwujudkan melalui kaidah dan aturan kebahasaan yang bersifat tetap, 2. Cendekia, 3. Penyeragaman kaidah. Ciri-ciri bahasa baku antara lain 1. Menggunakan ucapan baku, 2. Menggunakan ejaan resmi, 3. Terbatasnya unsur daerah baik leksikal maupun gramatikal, 4. Penggunaan fungsi gramatikal dalam subjek, predikat, objek, dan sebagainya secara eksplisit dan konsisten, 5. Pemakaian konjungsi bahwa atau karena bila ada secara eksplisit, 6. Pemakaian awalan mo atau ber bila ada secara eksplisit dan konsisten, 7. Pemakaian partikel lah, kah, pun bila ada secara konsisten, 8. Pemakaian kata depan yang tepat, 9. Pemakaian pola aspek, perilaku, tindakan secara konsisten, 10. Memakai konstruksi sintesis. Bab 6. Paragraf. Paragraf adalah sebuah kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut posisi kalimat topiknya, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf penuh kalimat topik. Yang kedua, menurut fungsinya dalam karangan, ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Yang ketiga, menurut sifat isinya. Yang pertama ada paragraf persuasif, paragraf argumentasi, paragraf narasi, paragraf deskripsi, dan paragraf eksposisi. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan bentuk atau kohesi. 2. Kesatuan makna atau koherensi. Pengembangan paragraf. Pikiran utama dari sebuah paragraf akan jelas jika diperinci dengan pikiran-pikiran penjelas. Dalam sebuah paragraf terdapat satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Pengembangan paragraf dapat dibedakan menjadi 1. Berdasarkan teknik. A. Secara alamiah, urutan ruang dan urutan waktu. B. Klimaks dan antiklimaks. C. Umum ke khusus dan khusus ke umum. Yang kedua, berdasarkan isi. A. Perbandingan dan pertentangan. B. Analogi. C. Contoh-contoh. D. Sebab akibat. E. Definisi luas. F. Klasifikasi. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you.